Shalom the Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom saudara-saudara. Shalom, shalom. Baik ya. Kabarnya luar biasa Pak Jimmy. Luar biasa, sehat. Sehat semuanya. Puji Tuhan. Mau vaksin kedua nih Pak Jimmy. Mantap. Oh ya. Mau vaksin Mantap. saya nih. Selamat ya Bu ya. Ya, makanya saya mau dengar nih apa untuk materi sekarang nih Pak. Baik Bu. Semoga nanti kita bisa belajar banyak ya tentang vaksinasi juga. Oke, kita minggu lalu sampai di sini ya pembelajaran kita. Sampai di herd immunity tanpa vaksinasi itu akan banyak menimbulkan korban karena infeksi yang menyebar yang tak terkendali. Hari ini kita akan lanjutkan, yaitu cara kerja herd immunity. Nah, cara kerja bagaimana? Ya, membiarkan sebuah populasi terpapar oleh virus, setidaknya 50-70%, bahkan ada yang menyebutkan minimal 90% dari populasi harus terjangkit terlebih dahulu untuk mencapai herd immunity. Nah, orang yang terinfeksi virus dan sembuh memiliki antibodi terhadap virus yang sama. Ya, harus digaris bawah ya, virus yang sama. Nah, tubuh memproduksi antibodi sebagai respons terhadap virus atau bakteri yang masuk. Mengenali penyakit itu dan tahu cara mengalahkannya serta lebih cepat dan lebih baik di kemudian hari. Itulah kehebatan sistem imun pada tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Nah, dampaknya apa? Yaitu resiko tertular oleh penyakit yang sama lebih kecil bahkan kebal. Nah, makin banyak yang sembuh, maka makin banyak pula yang memiliki imunitas atau kekebalan. Maka herd immunity ini perannya apa? Layaknya tembok pelindung bagi orang lain yang belum terinfeksi dalam suatu populasi. Itulah manfaat dari herd immunity. Jelas ya? Ya. Tidak terlalu susah kan? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, membahas seperti yang kemarin Pak, untuk mengingatkan saja kembali bahwa herd immunity ini adalah suatu kelompok yang mempunyai kekebalan, gitu ya Pak ya? Betul. Ya, dimana kalau misalnya saat ini yang terjadi kan lagi pandemi COVID ya. Nah, herd immunity itu tidak diciptakan tanpa vaksinasi ya Pak ya. Herd immunity nggak bisa diciptakan itu tanpa vaksinasi. Maksudnya kita harus menerapkan vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity yang memang pada akhirnya bisa berfungsi gitu ya Pak ya. Benar. Kenapa saya katakan harus dengan vaksinasi? Karena kita harus melihat, ya kan, kasus yang sedang terjadi di India. Itu sudah membuktikan bahwa herd immunity tanpa vaksinasi itu tidak bisa. Buktinya oksigen mereka kehabisan, korban berjatuhan, bahkan yang meninggal itu ribuan setiap hari. Berarti itu sudah bukti yang konkret, ya kan, bahwa herd immunity tanpa vaksinasi itu tidak akan jalan. Maka jalan satu-satunya yaitu
vaksinasi untuk kasus COVID ini. Untuk kasus COVID ini ya Pak ya, minimal harus benar, Bu. divaksinasi sehingga nanti terbentuklah satu kelompok yang memang mempunyai kekebalan gitu ya Pak ya. Benar. Itu yang bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang sebenarnya sebagian yang belum melakukan vaksin juga ya Pak ya. Benar, dan belum terinfeksi juga. Dan belum terinfeksi gitu ya Pak ya. Benar. Pertanyaannya nih Pak, bagaimana kalau misalnya yang divaksin ini contohnya kan ada masih 100% yang divaksin. Tapi mungkin ini yang divaksin itu baru sekitar 20% misalnya gitu Pak ya. Itu sebenarnya belum bisa kuat ya Pak ya? Pastinya belum, Bu. Pastinya belum. Jadi yang dimaksud herd immunity ini kekebalan. Jadi definisinya itu udah jelas, kekebalan kelompok. Kalau misalnya yang divaksin itu 20%, berarti yang kebal itu 20%. Masih jauh. 80-nya masih rentan. Masih rentan. Makanya sekarang pemerintah berusaha untuk cepat-cepat bagaimana caranya supaya bisa tervaksin di Indonesia ini secara merata dengan cepat gitu ya Pak ya? Benar, Bu. Benar sekali. Oke, pertanyaannya lagi nih Pak. Bisa nggak andai kata misalnya vaksin baru 20%? Ya. Terjadilah yang terpapar karena vaksinnya lambat nih. Penerimaan vaksin lambat gitu ya Pak ya. Sehingga yang terpapar itu akhirnya juga terus terjadi sehingga akhirnya yang divaksin ini nggak jadi efek gitu Pak, nggak jadi ngefek untuk menjadi herd immunity bagi orang lain gitu. Bisa jadi gitu. Bisa Bu. Makanya kenapa sambil menunggu vaksin itu datang, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Termasuk juga yang sudah divaksin pun harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi budaya protokol kesehatan itu harus diterapkan setiap hari. Iya. Jadi setiap hari ya Pak ya. Jadi jelas. Setiap hari, setiap saat. Iya. Berarti sambil menunggu tadi vaksin itu ya Pak ya berarti ya. Benar. Gitu ya Pak. Benar Bu. Benar. Nah pertanyaan saya nih Pak, ini kan ada nih, bisakah herd immunity diterapkan di Indonesia? Herd immunity yang ditanya ini yang bagaimana nih Pak maksudnya nih Pak? Yang dengan vaksin? Yang tanpa vaksin Bu. Kita membahasnya yang tanpa vaksinasi. Yang tanpa vaksinasi? Ya buat kalau untuk lihat COVID ini sudah jelas dari perbincangan kita yang baru-barusan kita ngomongin ini, ya tanpa vaksinasi ya nggak bisa Pak. Nah tapi kan orang kan ingin tahu bagaimana kan, bisa agak diterapkan di Indonesia atau tidak kan? Nah kita akan bahas di materi ini. Saya lanjut ya. Baik Pak. Nah, bila herd immunity diterapkan di Indonesia, itu resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena belum ada vaksinasi massal. Nah, cara terbaik itu apa? Imunisasi dan vaksinasi. Itulah jalan satu-satunya supaya herd immunity ini tercipta di Indonesia. Nah, ketika vaksin dimasukkan ke tubuh, maka membantu sistem imun mempelajari virus dan melawan tanpa harus sakit. Nah, inilah fungsinya vaksin. Berbeda dengan kita mengizinkan tubuh kita ini dipapar oleh virus. Bedanya di sana. Ya, kenapa vaksinasi itu penting sekali. Jadi di poin ini, saudara, membantu sistem imun mempelajari virus dan melawan tanpa harus sakit. Makanya kenapa seperti Bu Roli katakan tadi, kan rencana mau vaksinasi pada esok hari, besok ya Bu ya. Nah, pastikan tubuh Bu Roli itu dalam keadaan sehat, fit. Supaya apa? Sistem imun bisa mempelajari virus itu Bu. Dan melawannya tanpa Ibu harus sakit. Jadi jelas ya saudara ya. Siapapun yang mau menjalani vaksinasi, itu pastikan tubuh saudara harus dalam keadaan prima.
Yang saya kurang jelas, Pak, tadi apa maksud Bapak kalau misalnya kita nggak dalam keadaan prima, yang dibilang barusan itu jadi kita sakit, gimana maksudnya, Pak? Jadi gini, kalau tubuh kita prima, maka sistem imun akan mempelajari virus tersebut yang ada di vaksin ini kan, dan melawan tanpa harus sakit. Melawan tanpa harus sakit itu maksudnya, Pak? Tubuh kita sakit. Oh. Berbeda kalau misalnya kita terpapar oleh orang lain. Oh. Benar kan? Sistem imun tetap mempelajari virus itu dan melawan juga, tapi saudara sakit. Iya. Sakitnya sakit COVID itu maksudnya, Pak? Ya pasti, Bu. Kena sakit ya sakit COVID, Bu. Oh. Positif COVID. Ya kan? Harus diisolasi, harus perawatan. Nah, itu yang dimaksud sakit, Bu. Berbeda dengan vaksinasi. Di sanalah bedanya. Ya. Makanya tanpa vaksinasi, maka membahayakan populasi. Itu udah pasti. Iya. Kalau saya boleh baca nih, Pak, ya, secara awam tabel ini yang Bapak kasih nih ya, Pak, ya. Ya. Bila herd immunity diterapkan di Indonesia, ini maksudnya immunity yang tanpa vaksinasi. Jelas. Diterapkan di Indonesia, resikonya sangat tinggi, gitu maksudnya gitu kan, benar. Pak? Ya, Bu. Belum ada vaksinasi massal. Ya. Cara terbaiknya imunisasi dan vaksinasi. Ya. Buat pribadi tentunya gitu ya, Pak, ya. Pasti. Ketika vaksin dimasukkan ke tubuh, membantu sistem imun mempelajari virus dan melawan tanpa harus sakit, yang Bapak bilang ya. Benar. Tapi kalau tanpa vaksinasi, justru membahayakan daripada lingkungan, gitu ya, Pak, ya? Benar, Bu. Oke, berarti saya nggak salah mengartikan nih, Pak. Baik, lanjut. Perbedaan antara imunisasi dan vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin, baik dengan cara disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi, sehingga tubuh dapat menangkal penyakit tertentu. Itu definisi dari vaksinasi. Nah, kalau imunisasi itu adalah proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh atau resisten terhadap suatu penyakit. Nah, imunisasi ini dibagi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, inilah perbedaan antara imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif itu adalah respons imun yang dibentuk ketika si anak mendapatkan vaksinasi setiap bulannya. Kalau imunisasi pasif itu pemberian antibodi dari seseorang yang sudah kebal terhadap penyakit kepada seseorang yang belum kebal. Di sanalah bedanya. Kita lanjutkan ya. Nah, dampaknya apa herd immunity jika diterapkan di Indonesia? Ya, ini yang tanpa vaksinasi ini ya. Yang pertama, angka positif pasti meningkat. Dan angka kematian itu pasti tinggi. Ya kan, buktinya apa? Kita lihatlah kasus di India sekarang. Bahwa herd immunity tidak bisa diterapkan di seluruh dunia. Makanya semua negara belajar dari kasusnya India. Itu sudah terang benderang bahwa herd immunity tanpa vaksinasi itu gagal. Nah, alasan kedua yaitu masalah sarana medis. Contoh, alat pelindung diri yang mahal dan terbatas. Yang kedua, kapasitas rumah sakit yang terbatas juga. Nah, ini sudah jelas ya. Ini yang terjadi di negara India. Ya.
Oksigen udah habisan, bahkan orang mengantri sambil membawa tabung oksigen yang besar itu kan, yang 50 kg kan, seperti mengantri sembako kan. Itu pun mereka mengantrinya sampai berjam-jam. Aduh, serem banget. Makanya, apa ruginya kita menjalankan protokol kesehatan? Makanya kita belajarlah kasus seperti di India. Memang benar Tuhan ingin kita beriman padanya, tapi Tuhan juga ingin kita berhikmat. Ya. Yang berikutnya, mengapa herd immunity terlalu beresiko jika diterapkan di Indonesia? Yang pertama, masih banyak warga yang belum berdisiplin. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Contoh, diimbau jaga jarak dan mengenakan masker, tapi tidak dipatuhi. Kita lihat ya, di luar kan banyak kan? Iya. Dan kedua ini, masker sering cuma dicantolkan ke telinga tanpa menutup hidung dan mulut. Seperti gambar di kiri ini kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, apa fungsinya kalau cuma dicantolkan gini saja? Nggak ada, Pak. Makanya kita kadang nggak habis pikir kan, kenapa orang-orang suka melakukan hal ini? Ya itu tadi, belum disiplin, Pak. Ya itulah belum disiplin atau apa? Mengabaikan. Iya. Menganggap bahwa virus ini tidak ada kan? Iya. Atau jauh dari mereka kan? Menganggap sebagai penutup debu aja itu. Sekarang kalau misal penutup debu, apa fungsinya ini juga? Apakah debu bisa ditutup? Iya. Sebenarnya gini Pak, kalau kita lihat gambar yang seperti ini nih, yang kejadian seperti ini ya, memang mengekikan juga buat kita yang ada di sebelahnya gitu loh ya. Oh jelas Bu. Kenapa? Gini Pak, itu sebenarnya waktu dia taruh di, kan tadinya dia pakai kan Pak? Ya. Pak. Sebenarnya waktu dia turunkan ke dagu, ya, mungkin ada virus yang sudah menempel di luarnya itu kan, di luarnya nih, di luar penutup kan? Ya. Dia tempel ke sini, ya? Ya. Itu kan dia menempel-nempel ke sini gitu ya, secara nggak langsung kan? Benar. Nanti ditutup lagi begini, berarti virus yang udah menempel ke sini malah ditutup, dibekap lagi pakai virus yang itu. Kadang-kadang saya juga. Sekarang kadang gini, kita kan tidak tahu ya, ketika kita bertemu dengan seseorang memakai masker, kita kan tidak tahu bahwa orang ini sehat atau tanpa gejala, OTG. Nah, ketika dia buka itu masker dan dia mulai berbicara, ya kan? Apalagi di depan kita. Kan kita sangat-sangat beresiko terpapar dengan droplet-droplet yang dia keluarkan kan dari mulutnya kan. Sungguh menggeramkan kan orang-orang seperti begini yang hanya dicantolkan di telinga, taruh di dagu. Ya kan? Iya. Iya. Pak Jimmy nanya dong Pak. Silakan Pak. Tadi dikatakan di slide-slide sebelumnya bahwa kalau vaksinasi itu sebenarnya membuat imun itu dalam tubuh mengenal virus tanpa membuat tubuh kita sakit ya Pak ya? Iya. Kurang lebih bahasa seperti itu. Iya. Nah pertanyaan saya, seberapa besar sih Pak kansnya si A itu divaksin, itu imunnya itu memang sudah bisa mengenal virus dari corona, karena prakteknya kan sudah divaksin tetap aja ada yang terkena COVID-nya. Nah, maksud saya kalau dinyatakan dalam angka, kalau kita sudah divaksin itu sebenarnya
potensi untuk terkena vaksin itu, terkena virus corona itu berapa persen sih, Pak? Sekarang begini, sebelum kita atau si A ya, seperti Pak Les bilang, divaksin, itu pastikan tubuhnya itu dalam keadaan prima. Jadi tergantung dari kondisi orang itu. Sebelum tergantung dari kesehatan. Pasti. Semakin sehat, imun bisa mengenal. Benar, maka sistem imun semakin mudah mengenal virus itu dan semakin mudah melawan. Virus yang masuk melalui vaksin itu ya, Pak ya? Ya. Oke. Nah, jadi kalau lansia dari orang itu bagaimana, tersebut, Pak? Secara bicara lansia itu kan kondisi badan, maaf katakan, mungkin lebih menurun ya, Pak ya? Benar. Kalau menurun, mungkin ya daya imunnya kan, imun di dalam tubuhnya juga mungkin mengenalnya juga nggak terlalu, apa ya? Saya dapat poinnya Pak Les. Jadi gini, orang lansia itu mungkin imunnya tidak seperti orang yang masih muda kan? Benar. Nah, oleh karena itu para lansia pastikan harus lebih prima tubuhnya. Oke. Karena kenapa? Karena para peneliti vaksin ini sudah mempelajari dan sudah mempraktekkan pada lansia juga sebelum dijual atau dipasarkan di dunia. Mereka sudah mempelajari itu, Pak Les. Jadi mereka tidak asal bikin, terus mereka langsung edarkan, tidak. Pak, tapi bagaimana kalau kita kan, kalau sekarang kan, kalau kita mau divaksin kan mungkin bisa lewat puskesmas, ya kan? Atau lewat yang udah terdaftar lah. Nah, bagaimana kalau andai kata kalau di puskesmas yang kecil, Pak? Di puskesmas yang kecil itu kan kalau ditanya, Bapak lagi sehat nggak? Ya, saya kalau datang ke sana pasti bilang sehat. Karena sehatnya saya kan hanya dilihat berdasarkan dari saya nggak sakit, badan saya. Tapi sebenarnya kalau di dalam tubuh kita mengalami penurunan daya tahan tubuh, bisa kan kita nggak sadar, Pak. Nah, Benar. itu solusi gimana? Berarti mesti dicek up dong, lebih aman. Benar. Betul sekali. Solusinya satu-satunya hanya check up sebelum vaksinasi. Check up, Pak. Berarti memang kalau mau aman, ya check up dulu kali ya, Pak ya. Benar. Benar, Pak Les. Itu yang saya selalu sarankan pada orang-orang. Check up. Kenapa? Tidak ada ruginya. Karena dengan check up pun kita tahu tubuh kita prima, otomatis sistem imun bisa lebih mengenal virus COVID ini lebih kuat lah ya, Pak ya. Benar. Oke. Karena dari hasil pemeriksaan, kita check up, itu sudah jelas apakah kita fit atau tidak. Karena kadang kalau kita merasakan dengan perasaan kita, itu tidak seakurat dengan check up. Ya, benar, Pak. Itu udah pasti. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi nggak ada ruginya, Pak Les. Saudara-saudara. Lakukanlah check up dulu. Demi kesehatan saudara-saudara. Oke. Yang berikutnya, nah ini contoh. Tempat publik ramai oleh orang-orang yang tak mengenakan masker. Yang terakhir, mengabaikan aturan jaga jarak. Nah, kita lihat kan, di sini, kerumunan orang seperti gini. Parah itu ya. Ini sudah tidak parah lagi. Ini juga yang terjadi di negara India kan? Benar kan? Bodoh. Aduh. Ya kan? Dan nyata bukti sudah kelihatan kan? Sudah jelas di berita sudah kita lihat di mana-mana. Aduh. Serem kan? Nggak ngebayang sih, Pak. Iya, itu yang terjadi di India. Paling ketemu 1, 2, 3 orang, itu juga berjarak gitu. Sampai kayak begitu, waduh.
Oke, kenapa sekarang negara India bahkan pemerintah sudah angkat tangan minta bantuan internasional? Aduh, kita ke pasar aja sekarang mending tidak kok Pak, kalau nggak perlu banget. Makanya semua menteri kesehatan seluruh dunia kan mengatakan pada rakyatnya, belajarlah pada India, belajarlah pada India. Iya. Termasuk menteri kesehatan kita. Iyalah Pak, kalau begitu sih sama juga menyerahkan diri itu. Itulah. Pak Jimmy. Ya. Ya silakan Pak Les. Mau nanya juga Pak. Kan seringkali kita mendengar bahwa ada seseorang yang sampai bahkan terkena 2 kali positif COVID Pak. Ya. Karena bicara COVID yang pertama saat sembuh itu sebenarnya imun di dalam tubuhnya itu sudah punya kekebalan, sudah mempelajari daripada virus COVID ini ya Pak ya? Iya. Tapi kenapa bisa kena 2 kali Pak? Ya karena sistem imunnya tidak sekuat itu. Kenapa bisa terpapar lagi? Namun yang terpapar yang kedua kali tidak separah yang pertama. Karena biasanya seperti itu ya Pak ya? Enggak separah biasanya yang pertama? Biasanya seperti itu. Tapi ada kembali lagi. Nggak lebih parah Pak? Ya kalau kondisinya orang itu lagi drop sekali, bisa parah. Kembali lagi pada kondisi orang itu. Jadi sistem imun itu tergantung dari kondisi tubuh kita. Sistem imun tidak bisa berdiri sendiri. Oh, imun itu tergantung dari kita juga ya? Jelas, karena sistem imun ada di dalam tubuh kita. Bagian dari tubuh kita. Ya, berarti di saat seseorang itu boleh dikatakan dia lagi stres atau depresi, otomatis ngedrop dong? Pasti, pastinya tuh. Kan sistem imun bagian dari tubuh kita. Oke. Stres itu bisa nurunin imun kita ya Pak ya? Sangat, bisa. Bu. Sangat Bu, bukan menurun, sangat. Walaupun kita makannya makanan yang bergizi, diasap dengan yang baik. Iya, percuma Bu. Makanya kenapa di surat Filipi 4 ayat 4 kalau nggak salah. Ya kan Rasul Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah, ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Itu sudah diulang 2 kali kan? Berarti artinya apa? Itu penting sekali. Tuhan ingin kita apa? Selalu bersukacita. Kayak dibilang hati yang gembira adalah obat, ya itu ya Pak? Benar, itu. Firman Tuhan ya dan amin. Aduh. Jadi bukan hanya pada jiwa kita saja, pada jasmani kita juga sama. Karena tubuh, jiwa, dan roh adalah satu kan? Ya. Sama seperti kata di Pales bilang, sistem imun tidak bisa berdiri sendiri. Dia berkaitan. Jadi gitu Pales. Oke. Ya, lanjut Pak. Ya, sebagai ayat penutup, ini kita ambil dari Amsal pasal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Dengan kata lain, orang bebal itu nggak punya hikmat. Ya, Ibu bisa menerjemahkan lah. Ini kan sangat sederhana ya. Iya. Firman Tuhan nih. Ya, ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Jadi kita tinggal mau di zona yang hijau ini atau yang di merah ini. Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau mentaati firman Tuhan atau tidak? Ya Pak Jim, sebelum ditutup dulu nih, mau ditanya nih. Ya silakan Bu. Besok saya kan vaksin kedua nih Pak Jim ya. Jadi ya. Alangkah baiknya ya udahlah malam hari ini saya membuat diri happy supaya imun itu bisa tercipta. Benar Bu. Bantu. Dan besok pagi jangan lupa Bu, sebelum vaksin sarapan dulu Bu. Ya, tadi pagi sarapannya roti, telur,
makan nasi juga. Tapi katanya nggak boleh minum susu ya Pak, nggak boleh minum susu, nggak boleh ngopi, nggak boleh teh sebelum vaksin. Iya, benar Bu. Benar ya Pak ya? Ya, makan-makanlah yang bergizi. Oh iya, jadi kalau saya besok sudah vaksin nih Pak, kira-kira apa saya harus, boleh nggak berjumpa di kerumunan orang gitu? Jangan dong Bu. Walaupun saya memakai masker. Kan begini Bu, walaupun Bu Roli pakai masker, kan kita tidak tahu orang lain itu pakai masker atau tidak. Karena waktu vaksin itu masuk sebenarnya tubuh kita itu benar-benar dibikin apa Pak? Dalam keadaan bukan imun yang diturunkan, bukan begitu ya Pak ya? Bukan, jadi sistem imun sedang mempelajari virus itu. Iya. Makanya kita mengizinkan tubuh kita itu apa? Beristirahat supaya sistem imun itu bisa melawan. Bisa mempelajari, bisa membentuk antibodi itu. Pak, istirahat contohnya istirahat itu istirahat secara pikiran atau istirahat secara tubuh juga? Semua dong, Bu. Dua-duanya. Semua dong, Bu. Kan tadi kita sudah bahas. Orang bisa alasan nih, Pak. Naik mobil, kan duduk santai, kan nggak melakukan apa-apa gitu kan. Tapi itu pergi ke satu tempat gitu kan. Nah, di satu tempat itu kan ya itu ngobrol lah. Itu kan melelahkan juga ya Pak secara nggak langsung ya Pak ya. Pasti dong Bu. Sekarang gini, apa sih salahnya kita menahan diri dulu? Ya, itu lebih penting gitu loh Pak. Ya kan? Apa salahnya itu? Puji Tuhan sih Pak. Kemarin vaksin pertama ya itu yang dilakukan gitu. Ini vaksin yang kedua memang lebih baik sih berbicara kepada orang ya bukan dalam arti kata kita tidak mengerti acaranya mereka, tetapi kan kalau ada apa-apa kan kita juga yang merasakan gitu kan Pak. Iya, benar Bu. Iya. Makanya ayat firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa Tuhan ingin kita berhikmat. Ya. Mantap Pak Jimmy. Terima kasih Bu Roli, Pales, saudara-saudara. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, selamat divaksin semuanya.